Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Harun Nasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pada kompetensi sosial kultural, yaitu pada tes P3K tahun 2024. Pada edisi yang pertama, ini mengutip pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Bagi kakak yang belum melihat pada video sebelumnya tentang kompetensi manajerial ataupun pada kompetensi teknis, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali latihan-latihan soal yang kita adopsi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan pada latihan soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama, tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Yaitu pengertian dari tertib sosial adalah yaitu upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka yang harus kita lakukan adalah, jadi ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan saya, yaitu maka yang harus saya lakukan adalah A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Oke, jadi ini suatu permasalahan pada diri kita ketika kita dimasukkan dalam suatu tim yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah yaitu bersikap toleran dan menghormati mereka, yaitu toleran antar umat beragama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali, yaitu yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Yaitu yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali, yaitu pada jawaban sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. Atau E. Pembangunan sesuai kemampuan. Yaitu yang disebut dengan pembangunan nasional. Apakah itu? Yaitu pembangunan yang berbudaya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. Atau E. Ketetapan MPR. Jadi kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada apa? Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Budaya lokal umumnya bersifat, yaitu budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, atau E. Terbelakang. Budaya lokal, kita garis bawakan budaya lokal, yaitu umumnya bersifat tradisional. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, saya melakukan apa? A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. Pastinya tidak ya. Kemudian yang B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jadi ketika kita gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka apa yang harus saya lakukan? Yaitu pada jawaban melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kegagalan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Cukup sekian video dari kami tentang latihan soal pada kompetensi sosial kultural pada latihan pertama, yaitu apabila kakak berminat langsung saja masuk ke latihan yang kedua. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.